wabarakatuh. 10 menit. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana hudalil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, asatidzah al-kiram, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul untuk sama-sama melaksanakan sholat isya berjamaah dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat taraweh dan witir dengan berjamaah. Semoga amalan kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi sengaja saya bertanya dulu biar tidak mengecewakan waktunya gitu ya. Jadi berapa lama biasanya waktu yang diperlukan, karena jamaah juga banyak kepentingan. Jadi alhamdulillah tadi sudah dapat keputusan dari Dewan Asatid 10 menit gitu ya kira-kira. Kadang-kadang sering sekali kelupaan karena membicarakan sesuatu sampai terlupa. Saya pernah diprotes sampai begini-begini, soalnya sudah setengah jam mau sekalian tahajud. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada satu buku yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah yang wafat pada tahun 1111. Enak sekali menghafalnya, 1111 itu. Salah satu buku yang beliau tulis itu adalah Ayyuhal Walad Al-Muhib. Judul bukunya sangat romantik gitu ya, wahai anakku yang tercinta. Mungkin dalam benak kita buku ini ditulis untuk anak-anaknya, anak biologis, untuk anak-anak yang kecil, cara mendidik anak dan sebagainya. Ternyata bukan. Buku ini ditulis untuk anak muridnya yang sudah tua, yang sudah jenggotan, yang sudah kumisan, yang sudah berpuluh-puluh tahun bermulazamah berguru kepada Imam Al-Ghazali, yang mengkaji berbagai disiplin ilmu pengetahuan kepada beliau langsung. Murid ini masih gelisah meskipun sudah mengkaji daqaiqul ilm, pelik-pelik ilmu pengetahuan, akar-akarnya sampai mendalam sekali, tapi masih saja gelisah. Kemudian murid ini menulis surat kepada Imam Ghazali meminta agar gurunya itu bisa menuliskan satu nasihat dalam satu lembaran kertas yang bisa menjadikan pedoman hidupnya. Jadi sangat takzimnya kepada Imam Ghazali, dia masih gelisah. Jadi ilmu apa yang bisa bermanfaat bagi saya nanti ketika saya meninggal? Ilmu apa yang bisa menjaga diri saya dari siksa kubur nanti? Kira-kira begitu. Imam Ghazali sudah bingung, ini murid sudah sangat pinter ya. Kira-kira kurang lebihnya seperti Ustadz Iswahyudi. Ustadz Iswahyudi itu satu periode dengan saya di Gontor dulu, dan beliau adalah juara satu di antara 300 orang lulusan Gontor tahun 95 itu. Jadi luar biasa. Sama seperti muridnya Imam Al-Ghazali ini ya. Beliau masih saja bertanya kepada Imam Ghazali, gurunya. Maka gurunya juga bingung. Nasihat apa lagi yang akan aku berikan kepada engkau? Ini sudah murid terkemuka minta nasihat lagi, dan akan dijadikan bekal hidupnya mengarungi kehidupan itu. Maka Imam Ghazali menulislah buku itu, Ayyuhal Walad Al-Muhib. Di awal tulisan itu beliau menuliskan, min alamati i'radillahi ta'ala anil abdi
istighaluhu bima la ya'nihi. Di antara tanda-tanda diabaikannya seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyibukkan hamba itu dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat baginya. Mungkin dalam kehidupannya dia akan disibukkan dengan ghibah, dengan kesibukan-kesibukan yang tidak membawa kedamaian dalam hatinya. Dalam kitabnya yang lain yang ditulis oleh Imam Ghazali juga, Kimia Us-Sa'adah, kimia kebahagiaan, ada 4 sifat manusia yang masing-masing itu potensi dalam diri manusia yang membawa kecenderungan masing-masing. Di antaranya itu adalah sifat bahaim, sifat binatang. Nafsu kebinatangan itu dia akan bahagia ketika dia bisa makan, minum, melakukan hubungan syahwat, sudah selesai. Ini tipe kebahagiaan yang pertama. Jadi hidupnya untuk itu saja, untuk makan, untuk keperluan perut dan di bawah perutnya saja. Ada lagi kemudian tipe binatang buas. Jadi sa'adatuhu fil fatki wa dorbi. Dia bisa bahagia kalau berhasil mengalahkan, membunuh, menyengsarakan lawannya. Itu kebahagiaan. Dia bisa bahagia ketika orang lain menderita. Kepuasan yang tak ternilai harganya. Melihat orang lain sengsara karena ulah dia. Ini tipe-tipe manusia yang disibukkan oleh kesibukan yang tidak membawa manfaat bagi dirinya. Dan ketika orang seperti ini mati, banyak orang yang mensyukuri. Alhamdulillah mati juga akhirnya. Ketika disebutkan nama dia, kenangan yang muncul pasti jelek. Umpatan-umpatan Masya Allah dan luar biasa. Ada lagi yang seperti setan. Setan itu kan hobinya fil khiyal wal khida. Selalu tipu muslihat, melakukan tipu muslihat, melakukan pembohongan. Dan dia akan bahagia dengan kalau ada orang lain tertipu. Inilah kebahagiaan-kebahagiaan yang sangat semu. Dan yang terakhir adalah tipe malaikat. Dia akan bahagia ketika mengetahui asal-usul dari mana dia diciptakan. Untuk apa dia diciptakan? Nah, ini adalah momen yang tepat sekali bulan Ramadan, sama-sama kita untuk menggali diri kita, mengetahui hakikat untuk apa kita hidup, kemana kita hidup, dan seterusnya. Maka selanjutnya Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad itu mengatakan, wa man jawaza arba'ina min umrihi sanatan, barang siapa yang telah mencapai 40 tahun akan tetapi walam yaglib khairuhu ala syarrihi, kebaikannya tidak bisa melampaui keburukannya, falyatajahhaz minan nar, hendaklah dia bersiap-siap memesan tempat duduknya di neraka. Jadi barang siapa yang sudah umurnya 40 tahun tetapi kebajikannya, kebaikannya, amal solehnya belum bisa melampaui kejahatannya, keburukannya, maka bersiap-siaplah memesan tempat duduknya, mau VIP atau kelas biasa di api neraka. Ini luar biasa, sangat ini sekali, sangat menyentuh sekali. Maka berkaitan dengan bulan Ramadan, Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran ini sangat tepat sekali
untuk bertadabbur. Saya kira di AKL ini sudah banyak sekali ustadz-ustadz yang menjelaskan tentang tadabbur, apa itu tadabbur, tadabburul Quran, mengamati, memahami, mempelajari ayat demi ayat, kata demi kata, untuk mencapai makna yang hakiki dari Al-Quran itu. Contoh misalnya ketika kita membaca ayat misalnya inna dina indallahil Islam. Apa makna inna? Apa makna din? Kata per kata sudahkah kita memahaminya? Sesungguhnya ad-din, din yang betul-betul din di sisi Allah. Din itu bukan sekedar agama, tetapi din itu juga berarti rasa keberhutangan. Din dain, hutang, atau peradaban, karena membentuk kata Madinah, tamadun, itu dari satu akar kata. Apa arti Islam? Bukan sekedar nama agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Secara harfiah dia juga berarti ketunduk patuhan, kepasrahan diri kepada Allah Sang Khalik. Jadi inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang betul-betul di sisi Allah adalah Islam. Maka aneh sekali kalau kita kaitkan dengan virus-virus yang ada sekarang justru berkembang pesat ya, di berbagai universitas Islam negeri. Itu memaknai semua agama asalkan dia tunduk patuh kepada Allah, kepada Tuhan, maka disebut Islam. Jadi Islam itu bukan satu-satunya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dia bisa Konghucu atau Kristen dan seterusnya. Ini justru yang mengatakan adalah seorang profesor. Jadi tidak perlu bersyahadat orang untuk menjadi Islam, asalkan dia jiwanya tunduk patuh kepada Tuhan sesuai agama masing-masing, nah itu Islam. Jadi nanti ada Konghucu yang Islami, Kristen yang Islami. Ini adalah pengeliruan yang sangat membahayakan. Sama dengan melalui kata-kata, ungkapan-ungkapan istilah. Nah di situ masuk liberalisasi, merusak akidah. Misalnya kata-kata salaf, salafus soleh atau salafi, itu artinya ortodok. Tapi ini hanya digunakan untuk Islam saja. Salafus soleh, ulama yang salaf, generasi salaf, atau golongan salafi yang meniru orang-orang yang ulama yang terdahulu cara hidupnya. Kita tidak bisa menyematkan kata salafi ini kepada pendeta. Oh itu pendeta salafi banget. Ini kacau rancau. Meskipun dia ortodok, tapi tidak bisa dikatakan salafi. Baik, sudah 10 menit lebih ya. Jadi sudah senyum-senyum Ustaz ini. Baik, aku qouli hadza nastaghfirullah li wa lakum min syarri dzam. Wabillahi taufik wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.